Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Allah kami yang hidup, kami bersyukur Tuhan atas rahmat dan penyertaan-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau saja yang menjadi Tuhan di dalam hidup kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pada pagi hari ini terambil di dalam Matius 9 ayatnya 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Saudara-saudara, Susi Pujiastuti, masih ingatkah kita dengan nama ini? Ya, Susi Pujiastuti adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 hingga 2019. Munculnya nama Susi Pujiastuti sebagai seorang menteri sungguh mengejutkan banyak orang. Karena memang ada beberapa hal yang dianggap tidak lazim menurut standar umum pejabat negara saat itu. Misalkan, latar belakang pendidikan yang tidak lulus SMA sampai gaya dan penampilannya yang eksentrik. Serupa meskipun tidak sama, kisah pemilihan Matius sebagai murid Yesus pun sungguh mengejutkan. Mengapa? Karena Yesus memilih Matius yang adalah seorang pemungut cukai. Sebagai catatan, pada masa itu pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Mereka terkenal korup dan tidak jujur, serta suka memeras. Karena itulah banyak orang tidak suka dengan kehadiran pemungut cukai. Jangankan duduk makan, berada dekat dengan pemungut cukai bagi orang Yahudi itu adalah sesuatu yang haram. Namun Yesus menabrak semua batasan sosial itu. Alkitab berkata bahwa Yesus bukan saja sengaja memanggil Matius si pemungut cukai untuk mengikut dia, tetapi ia juga duduk makan dengannya di rumahnya. Saudara-saudara, dari sini kita belajar bahwa pemilihan Tuhan atas kita itu bukan karena kelayakan kita, bukan karena kita kaya dan memiliki status sosial yang hebat di dalam masyarakat, melainkan semata-mata adalah karena kasih karunia. Karena itu adalah kasih karunia, maka janganlah ada seorang pun di antara kita yang hidup memegahkan dirinya. Di dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-27 hingga ayat yang ke-29. Jikalau kita mau bermegah, bermegahlah karena Kristus. Galatia 6 ayat yang ke-14. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada pagi hari ini. Kami memohon pimpinan Roh Kudus-Mu dalam kami menghidupi dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, inilah doa kami, ajarlah kami untuk setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, bisa tulis pokok doa di link yang ada di description. Dan juga Bapak Ibu yang merasa diberkati, silahkan membagikan renungan tekad ini. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.